Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah amma ba'd. Saudaraku muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah, sambil menunggu waktu buka ya, kita akan membahas cabang iman yang berikutnya, yaitu yang ke-6 ya, yang ke-6. Cabang iman yang ke-6 ya, ini adalah rukun iman yang ke-6 itu sendiri. Apa itu? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi ya, yaitu iman kepada qadar Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah, takdirnya Allah yang baik maupun yang buruk ya. Jadi cabang iman yang ke-6 ini adalah kita sebagai orang yang mengaku beriman, sudah seyogyanya kita meyakini bahwa segala sesuatu ini semuanya ya, semuanya saja terjadi dengan ketetapan dari Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang Allah sudah gariskan, Allah sudah tetapkan, Allah sudah buat skenarionya, maka jadilah seperti apa yang terjadi. Semuanya saja. Baik itu yang baik, ya, hal yang baik maupun hal yang buruk. Ya. Jadi Allah memang menciptakan semua itu. Yang baik itu diciptakan oleh Allah, yang buruk juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia yang paling baik, Allah juga menciptakan manusia yang paling buruk. Allah menciptakan makhluk yang paling baik, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Allah juga menciptakan makhluk yang paling buruk. Allah menciptakan anugerah, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan musibah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian, dan apapun yang kalian kerjakan semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terkecuali ya. Jadi ini harus jadi keyakinan kita, jangan sampai kita salah dalam berkeyakinan, karena memang masalah takdir ini ada beberapa pemahaman yang keliru. Di antaranya ada satu kaum yang disebut Qadariyah. Kaum Qadariyah itu adalah orang-orang yang dia mendustakan adanya takdir, mendustakan adanya qadar. Mereka mengatakan ya Allah itu menciptakan makhluk. Ya Allah menciptakan manusia, menciptakan jin, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kebaikan dan keburukan. Ya, kebaikan dan keburukan tidak diciptakan oleh Allah. Perbuatan makhluk tidak diciptakan oleh Allah. Ini pemahaman Qadariyah dan ini keliru. Ya. Kenapa? Kekeliruannya akan terjadi pada kalau Allah tidak menciptakan perbuatan makhluk, berarti Allah tidak kuasa untuk menciptakan perbuatan makhluk. Lalu siapa yang lebih kuasa daripada Allah kalau Allah Sang Maha Pencipta saja tidak kuasa? Ini. Kemudian konsekuensi berikutnya juga adalah berarti makhluk lebih berkuasa daripada Allah. Ya. Makhluk lebih berkuasa daripada Allah. Kenapa? Allah nggak mampu menciptakan perbuatan makhluk, tapi makhluk mampu. Ya, ini Qadariyah. Ya, dan ini pemahaman yang salah, yang keliru. Terus ada juga yang mirip-mirip Qadariyah. Cuman gini, Allah menciptakan yang baik, tapi Allah tidak menciptakan yang buruk. Ya. Ini juga sama. Ya. Allah hanya menciptakan orang itu berbuat taat, amal soleh itu diciptakan oleh Allah. Kalau yang maksiat, mencuri, zina, ini enggak diciptakan oleh Allah. Ini juga pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena kalau tidak diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh siapa, Dok?
Ya kan? Ini juga keliru. Terus ada juga pemahaman Jabariyah. Ya, Jabariyah dalam masalah takdir itu adalah orang-orang atau suatu kaum yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Ya, perbuatan baik, perbuatan buruk semuanya diciptakan oleh Allah. Cuman ya, menurut Qadariyah kita ini manusia adalah seperti wayang. Ya, wayang yang digerakkan oleh Allah. Ketika kita menggerakkan wayang, ya wayang itu kita gerakkan atau boneka itu kita gerakkan. Boneka kan tidak punya kehendak sama sekali kecuali hanya mengikuti apa kehendak kita. Ya, dia digerakkan ke kanan akan ke kanan, ke kiri akan ke kiri dan seperti itu. Dia nggak punya kehendak sama sekali. Ini juga pemahaman yang keliru. Ya, pemahaman keliru. Keimanan yang sesungguhnya, yang benar, yang diyakini oleh ahlul Islam, ya, adalah meyakini bahwa semuanya memang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kita. Allah juga menciptakan perbuatan kita. Perbuatan baik maupun perbuatan buruk semuanya telah diciptakan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah. Tapi kita tidak boleh melakukan intisab kepada Allah terhadap keburukan. Ya, kita tidak boleh intisab kepada Allah terhadap keburukan yang kita kerjakan. Contohnya gini. Seseorang melakukan kemaksiatan, dia mencuri, dia berzina, dia minum khamr atau dia melakukan dosa. Terus dia bilang, "Ya, ini semua kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya melakukan dosa itu karena takdirnya Allah. Saya melakukan dosa itu karena memang sudah dicatat oleh Allah seperti itu." Nah, perkataan atau pemahaman seperti ini keliru. Memang dia bermaksiat itu diciptakan oleh Allah. Dia bermaksiat itu sudah digaris oleh Allah. Dia bermaksiat itu sudah ditetapkan oleh Allah. Akan tetapi, ketika seseorang melakukan kemaksiatan, ya, bukankah kita itu diberi oleh Allah kehendak? Bukankah kita itu diberi oleh Allah pilihan? Diberi oleh Allah kebebasan, diberi oleh Allah free will, ya, kehendak bebas. Sehingga ketika kita mau melakukan kemaksiatan, itu kita nggak merasa digerakkan oleh Allah. Misal, ya, ini ada barang di sini. Terus saya mau mencuri, ya. Apakah ketika saya mencuri ini digerakkan oleh Allah? Sehingga saya tidak bisa bergerak apapun kecuali hanya apa yang dikehendaki oleh Allah. Atau ada benda di sini, terus saya berpikir, mencuri enggak ya? Mencuri enggak ya? Mencuri enggak ya? Mencuri Bebas kan berarti? Berarti tidak ada kita tidak dipaksa kan ketika melakukan perbuatan mencuri ini. Inilah yang dipahami oleh Ahlus Sunnah, yang dipahami oleh Ahlul Islam, bahwa semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah, semuanya telah dicatat oleh Allah, semuanya sudah digariskan oleh Allah. Akan tetapi kita manusia itu diberi free will oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kehendak bebas, sehingga ketika kita memilih melakukan keburukan, itulah yang dicatat oleh Allah. Dan ketika kita memilih untuk melakukan kebaikan, maka itulah yang dicatat oleh Allah. Kehendak kita. Ya, terlepas dari semua itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini, ya, inilah pemahaman kita. Jadi semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita melakukan kebaikan, itu adalah kebaikan yang ditetapkan oleh Allah. Dan kalau kita melakukan keburukan, memang keburukan itu ditetapkan oleh Allah. Akan tetapi ketika kita melakukan keburukan itu, kita ternyata bebas. Tidak ada satu orang pun yang merasa mau melakukan keburukan itu dipaksa. Tidak. Dia punya kehendak bebas. Ya, dia punya kehendak bebas untuk memilih mana yang dipilih. Mau hidayah apa mau sesat. Mau petunjuk atau mau
menyimpang. Mau berbuat baik apa mau berbuat buruk. Mau berbuat taat atau mau berbuat maksiat. Ini kita bebas memilihnya. Tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini pemahaman tentang takdir yang benar. Terus asar daripada takdir ini apa? Fungsinya apa sih kita itu harus meyakini tentang adanya takdir? Jadi ada satu hikmah tentang masalah takdir ini di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Ya. Likaila fatakum. Ya, likaila tahzanu bima fatakum wala tafrahu bima atakum. Takdir yang telah Allah ciptakan itu adalah agar kita itu tidak terlampau bersedih dengan apa yang hilang dari kita. Dan agar kita itu tidak terlampau bangga, tidak terlampau gembira sampai akhirnya sombong atas apa yang kita miliki. Ya, ini fungsi iman kita kepada takdir Allah. Jadi ketika kita punya sesuatu, anggaplah misal ini benda ya. Kita punya benda. Terus kita kehilangan benda yang kita sukai itu. Kita nggak akan terlalu sedih. Sedih iya. Tabiat lah ya. Kita punya sesuatu yang kita suka, terus hilang, sedih, wajar kan. Ini tabiat. Tapi kita tidak akan terlampau bersedih. Kenapa? Buat apa? Toh itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau itu memang punya kita, itu memang rezeki kita, ya dia akan tetap pada kita. Dia hilang kenapa? Ya karena memang bukan punya kita. Ya memang bukan punya kita, tidak ditetapkan oleh Allah untuk kita. Jadi kita nggak terlalu sedih. Hidup ini hanya menjalani. Toh hidup ini hanya menjalani. Terus, ya demikian juga kalau kita punya sesuatu yang tidak dipunya oleh orang, maka kita nggak akan terlampau juga bangga. Saya kaya, saya bangga. Saya pintar, saya cerdas, saya bangga. Nggak bisa. Apa yang bisa kita banggakan kalau toh itu semua juga sudah dicatat oleh Allah. Kita kaya karena memang dicatat oleh Allah kaya. Dan dia miskin karena memang dicatat oleh Allah miskin. Jadi apa yang akan kita banggakan? Kalau Allah ganti, Allah balik kita menjadi orang miskin dan dia jadi orang kaya, nggak bisa bangga kita. Ya. Ini masalah dunia. Masalah akhirat sama. Masalah akhirat pun sama. Ya, kita bisa beramal soleh. Ya, banggakah kita? Tidak. Kalau kita yakin kepada qadha dan qadar bahwa semua itu sudah ada dalam garis yang ditetapkan oleh Allah, kita nggak bisa bangga, nggak bisa bangga. Wah, saya bisa sholat, bangga tuh mereka nggak bisa sholat. Apa yang kamu banggakan sedangkan sholatmu itu dicatat oleh Allah. Hidayah itu juga diberikan oleh Allah. Mudahnya anggota tubuh kita untuk diajak beramal soleh juga sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Mereka tidak diberi itu oleh Allah. Tapi kalau Allah balik bisa. Jadi kita akan bangga dengan apa? Kita nggak bisa bangga dengan perbuatan kita. Kenapa? Karena perbuatan kita itu ada di bawah kekuasaan Allah. Ya, perbuatan kita ada di bawah kekuasaan Allah. Nggak bisa bangga, ya nggak bisa bangga. Jadi inilah fungsi utama dari qadha dan qadar itu memang, bahwa kita ini adalah makhluk diciptakan oleh Allah, semuanya sudah oleh Allah. Kita apa orang Jawa bilang, mung sadar mung nglakoni, ya mung sadar ngelampai, hanya tinggal menjalankan semua skenario-nya sebaik-baiknya. Semua memang telah dicatat oleh Allah, tapi bukan urusan kita. Kita tidak diberi kewajiban oleh Allah untuk ngurusi urusannya Allah. Catatannya Allah itu gimana ya? Itu enggak. Ya, kita hanya wajib meyakini bahwa semuanya sudah ditulis. Lalu tugas kita adalah melakukan kebaikan dengan free will yang sudah Allah berikan. Kehendak bebas yang sudah Allah
tanam di dalam diri kita. Lakukanlah kebaikan sebanyak apapun yang kita mampu. Tapi ingat, semuanya itu ada di bawah kehendaknya Allah. Maka jangan pernah bangga dengan kebaikan yang kamu punya. Ya. Jangan lakukan keburukan. Kenapa? Karena ketika kamu mau melakukan keburukan, itu adalah atas kehendakmu. Ya. Kita sendiri yang memilih untuk melakukan keburukan, bukan dipaksa oleh Allah untuk melakukan keburukan. Ya. Ini bahasan masalah keimanan kepada takdir. Ya. Jadi mari kita renungi kembali bahwa kita itu makhluk lemah, ada di bawah kekuasaan Allah, dan kita tidak punya apa-apa. Ya, kita tidak punya apa-apa, tak punya kuasa apa-apa. Ya, sehingga kita tidak akan bangga dengan apa yang kita miliki, dan kita juga tidak akan terlampau sedih ketika kita kehilangan sesuatu. Semuanya ada di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cabang iman yang ke-6. Silakan ditunggu, bentar lagi sudah masuk waktu berbuka puasa untuk Blora dan sekitarnya. Selamat berbuka, jangan lupa berdoa, semoga Allah menerima puasa kita satu hari ini, semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, dan kalau memang kita dicatat oleh Allah baik, semoga itu tetap seperti itu. Dan kalau Allah mencatat bagi kita keburukan, ya semoga Allah menggantinya, ya diganti dengan catatan-catatan kebaikan untuk kita. Ya. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.